Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang salih dan salihah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAIBP bab Nabi Muhammad SAW teladanku. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baiklah anak-anak, mari hari ini kita belajar Nabi Muhammad SAW teladanku. Ketika kalian mempelajari bab ini, kalian harus menguasai 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menjelaskan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menyebutkan keuntungan sikap jujur. Dan yang keempat yaitu menyebutkan kerugian sikap tidak jujur. Nah, siapakah Nabi Muhammad itu? Ada yang tahu? Ya, bagus sekali. Nabi Muhammad adalah Nabi umat Islam. Nabi kita, Nabi umat Islam. Sebenarnya ada banyak sekali Nabi yang harus kita percayai. Yang harus kita percayai ada 25 Nabi. Ya, tetapi yang membawa ajaran Islam yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah yang harus kita contoh segala perbuatannya, segala perkataannya, dan segala ketetapannya yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sekarang kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Loh, kenapa kok diberi nama tahun gajah? Ya. Ada yang tahu kenapa disebut tahun gajah? Ya. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat Nabi Muhammad lahir itu ada seorang raja namanya Raja Abraha. Itu pas waktu Nabi Muhammad lahir, Raja Abraha ini menyerang Ka'bah, ingin menguasai Ka'bah, ingin merebut Ka'bah. Dan Raja Abraha dan pasukannya ini mereka mengendarai gajah. Makanya disebutlah tahun gajah. Apakah rencana Raja Abraha ini berhasil? Tentu saja tidak. Karena Allah itu sudah pasti akan menjaga Ka'bah ya sampai nanti di hari kiamat nanti. Kenapa Raja Abraha tidak berhasil? Jawabannya karena pada saat Raja Abraha dan pasukannya, pasukan bergajah ini ingin menyerbu Ka'bah, itu Allah mengirimkan burungnya bernama burung ababil. Burung ababil ini membawa 3 buah batu dari neraka ya. Jadi sangat panas sekali. Batu yang dari neraka ini sangat panas sekali. Nanti seandainya ada pasukan Raja Abraha itu keceblokan batu, itu langsung semuanya terbakar, badannya terbakar, tinggal tulang belulangnya saja. Akhirnya mereka ketakutan dan mereka yang masih tersisa kembali lagi ke negaranya, tidak jadi merebut Ka'bah. Ya, sekarang nama ayah Nabi Muhammad. Siapa nama ayahnya? Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah. Nama ayah Nabi Muhammad ini wafat ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya. Sedangkan nama ibu Nabi Muhammad yaitu Aminah. Aminah wafat ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Setelah ayahnya wafat, disusul ibunya. Lalu siapa yang mengasuh Nabi Muhammad? Selanjutnya, setelah ibunya Nabi Muhammad wafat, diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib selama 2 tahun. Setelah dalam asuhan kakeknya selama 2 tahun, berarti ketika itu Nabi Muhammad berumur 8 tahun ya. Itu kakeknya juga meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad itu ikut pamannya namanya Abu Thalib.
Ya, ketika ikut pamannya, Nabi Muhammad itu membantu pamannya dengan menggembala kambing. Jadi mulai kecil Nabi Muhammad sudah rajin bekerja. Saat remaja, Nabi Muhammad itu membantu pamannya dengan berdagang. Ketika berdagang dan sejak kecil, Nabi Muhammad ini terkenal dengan sifat jujur. Jujur, tidak pernah berbohong. Makanya Nabi Muhammad saking jujurnya itu beliau mendapat gelar apa, coba ada yang bisa? Ya, gelar Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin. Belina ulang lagi, Al-Amin, yang artinya bisa dipercaya. Saking jujurnya mendapat gelar Al-Amin, yang artinya bisa dipercaya. Nabi Muhammad ini jujur dalam segala hal, dalam perkataan, dan dalam perbuatan juga. Ya. Nabi Muhammad juga menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur. Jujur kepada siapa saja? Kepada semuanya. Kepada Allah juga harus jujur, kepada diri sendiri juga harus jujur, kepada orang tua juga harus jujur, kepada guru juga harus jujur, dan kepada semua orang. Jadi kalian harus bersikap jujur dalam hal apapun ya. Dalam hal apapun dan dengan siapapun kalian harus bersikap jujur. Ya, apa lawan kata dari jujur? Ya, kalau istilah PENAE itu lawan katanya adalah bohong. Jadi kalau jujur itu sesuai podo ambi asline, lawan katanya adalah bohong, tidak sesuai dengan aslinya. Nah, sekarang apa keuntungan dari sikap jujur? Yang pertama yaitu dipercaya orang lain. Yang kedua dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga mendapat pahala dan ampunan. Yang keempat hati menjadi tenang. Yang kelima memiliki banyak teman. Jadi ada banyak sekali manfaat jikalau kalian bersikap jujur ya. Ini 5 ini hanyalah salah satunya saja. Masih banyak sekali manfaat dari sikap jujur. Jadi kalian harus jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebaliknya, apabila kalian tidak jujur atau bohong atau dusta, maka banyak sekali kerugian yang akan kalian dapatkan. Contohnya yang pertama yaitu tidak dipercaya orang lain. Yang kedua dibenci Allah dan Rasulnya. Yang ketiga berdosa dan masuk neraka. Yang keempat hati menjadi tidak tenang. Yang kelima dijauhi teman. Contoh kecil saja ketika kalian ulangan. Kalian tidak jujur, melirik punya temannya. Nah, nanti temannya marah toh. Ya, pasti marah. Nanti kalian tidak akan dipercaya. Itu contoh kecilnya. Jadi, kalian harus bersikap jujur. Sama orang tua juga seperti itu. Jika ditanya, dari mana Le? Dari mana Dok? Kalian harus berkata dengan jujur. Sekarang, ayo kita bernyanyi bersama. Judulnya Aku Anak Yang Jujur. Nadanya nanti memakai nada lagu Pelangi-Pelangi ya. Ya, Bulina mulai. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Sekali lagi. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Hai, terima kasih. Untuk materi kita hari ini sudah sampai di sini. Terima kasih ya. Pesan dari Bu Lina, jadi anak yang jujur ya. Salat 5 waktunya dijaga, mengaji setiap hari dan selalu patuh pada kedua orang tua. Jikalau ada kurang lebihnya, Bu Lina minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.